Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan, selamat pagi. Biarlah kita terus bertumbuh di dalam pengenalan kepada Tuhan, sebuah pilar yang terus kita bangun di dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengenal Dia secara pribadi. Karena ketika Yesus mengajar tentang doa Bapa kami yang di surga, artinya Dia ingin kita sebagai pribadi yang bisa mengenali Dia sebagai Allah juga secara pribadi. Mungkin kita teringat dengan kisah Eliezer ketika dia diutus oleh Abraham. Dia berdoa tentang Allahnya Abraham. Dia nggak menyebut Allahnya. Kita teringat kisah Rut. Biarlah katanya Allahmu menjadi Allahku, bangsamu menjadi bangsaku. Jadi kita melihat bahwa setiap pribadi kita bisa mengenali Allah itu sampai menjadi Allah kita secara pribadi, bukan Allah secara umum. Karenanya di dalam mengenali Allah butuh proses, butuh waktu, butuh anugerah. Kemarin kita sudah belajar bagaimana Petrus yang pekerjaan sehari-harinya sebagai nelayan, kalau selama ini dia mungkin memiliki pemahaman, pengertian, pengetahuan Yesus Tuhan hanya secara umum dan masih biasa-biasa, tapi ketika dia melihat bagaimana ketika Yesus naik ke perahunya dan memerintahkan untuk menaburkan jalannya, walaupun dia berkata bahwa sudah semalam-malaman, dalam Lukas pasal 5 ayat 5, Simon menjawab, "Guru, telah semalam-malaman kami bekerja keras." Jadi bukan hanya main-main, tapi serius, sungguh-sungguh kerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Dan yang menarik dalam ayat yang ke-8, ketika Simon melihat hal itu, dia tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Ada sebuah pandangan yang berbeda. Bahkan kalau kita perhatikan di ayat itu, bagaimana akhirnya Simon meninggalkan ikan, 2 perahu penuh itu ditinggalkan oleh Simon, dan dia mengikuti Yesus. Padahal ikan itu adalah sesuatu yang dicari sampai dia bekerja keras. Tetapi yang aneh, justru ketika dia sudah mendapatkan, dia meninggalkan ikan itu. Kenapa? Karena kali ini dia melihat Yesus dengan sebuah pandangan yang berbeda. Karenanya mengenali Allah itu butuh anugerah. Dan ini yang butuh sikap hati kita, butuh kerendahan hati kita, butuh respon kita, bagaimana kita bisa sungguh-sungguh mengejar Tuhan. Anugerah datang, dan ketika mata Petrus melihat dengan sebuah pandangan yang berbeda, ini hebat sekali Bapak Ibu, sampai dia bisa meninggalkan. Ketika Bapak Ibu bisa melihat dengan pandangan yang berbeda, ikan, hal-hal lahiriah yang dulu kita kejar, mungkin ketika kita mengenali Allah dengan sudut pandang anugerah, ya, dibukakan mata hati kita, mungkin kita akan melihat bahwa dunia ini memang gak ada apa-apanya lagi. Dan itulah yang menyebabkan kenapa Petrus akhirnya meninggalkan ikan-ikan itu dan dia mengikut Yesus. Yesus memberikan destiny, arah dalam hidupnya, bahwa Petrus tidak lagi menjadi penjala ikan, tapi dia menjadi penjala manusia. Dan kita tahu bahkan dia sampai mati, disalibkan, kepala di bawah, kaki di atas. Dia mati syahid demi untuk Injil, untuk pemberitaan firman Tuhan. Karena itu disinilah bahwa pengenalan akan Allah membutuhkan anugerah, membutuhkan waktu, gak bisa buru-buru. Makanya saudara jangan percaya dengan yang namanya instan. Pengenalan Allah membutuhkan hal ini. Karena untuk mengetahui Tuhan saja, kita perlu belajar, kita perlu membaca Alkitab, kita perlu bersekutu dengan Tuhan, kita perlu banyak mendengar. Jadi kita masuk dalam tahap yang pertama, kita mengetahui Tuhan, tapi kita perlu mengenal Dia. Jadi kita perlu masuk dalam tahap berikutnya, di mana kita memiliki hubungan dengan Tuhan, memasuki yang namanya benar-benar mengenali Dia, bukan secara umum dari jauh gitu ya, tetapi kita secara pribadi. Nah, di sini kita akan mengalami yang namanya tahap pertumbuhan iman. Tingkat kepercayaan kita akan mulai meningkat. Kita punya pengalaman ya. Kita mengalami Tuhan, kita bisa, iman kita semakin ngelihat benar Tuhan ini hidup. Tuhan itu luar biasa. Kita punya pandangan yang berbeda, sama seperti Ayub. Dia memasuki fase di mana dia dulu dari kata orang, tapi sekarang dia mengenali Tuhan dari pribadinya sendiri. Ya, karena itu kita biasakanlah diri kita untuk menyediakan waktu setiap hari, malam, pagi, siang, kapan saja saudara boleh kasih waktu. Karena memang pengenalan akan Tuhan membutuhkan waktu. Karena itu berilah waktu saudara kepada Tuhan untuk bersaut teduh. Rick Warren berkata bahwa sediakan waktu bersama Tuhan
bahkan dini hari, pagi, kita mulai segala sesuatu bersama Tuhan setiap hari. Kita baca Alkitab, ya, sediakan waktu untuk membaca firman Tuhan secara pribadi sendiri. Saya menganjurkan Bapak Ibu untuk mungkin belajar baca kitab Amsal secara pribadi sesuai tanggal 1, kalau tanggal 10 malamnya kita bisa baca kitab Mazmur. Pokoknya pembacaan firman Tuhan. Siapkan waktu kita ketika kita menghadiri ibadah. Ayo kita ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan tidak main-main. Siapkan hati, waktu kita. Ibadah jam 9, mungkin saudara hadir jam 8 atau setengah 9, menyiapkan waktu saudara kepada Tuhan. Bapak Ibu, karena itu kita perlu baca Alkitab, minta Tuhan untuk selalu berjalan bersama dengan kita. Untuk kita belajar melibatkan Tuhan, bertanya kepada Dia, dan sampai kita memiliki sudut pandangnya Allah tentunya Bapak Ibu. Dan kita akan lihat bahwa kita betul-betul bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.